Selamat siang semuanya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, kami dari tim Closing Government. Tadi oposisi menerangkan bahwa spesialis pasti akan ditinggalkan zaman ke depannya. Karena mereka hanya memiliki satu skill saja. Sedangkan di mana kita tahu, dunia bisa saja terjadi distorsi yang di mana dunia kerja membutuhkan banyak skill dalam dunia kerja. Saya dari tim Closing Government akan memberikan sanggahan atau menyanggah argumen tersebut. Yang saya sesali, yang kami sesali dari tim government, closing government, adalah tindakan glorifikasi ini terhadap karir spesialis itu sendiri. Nah, karir spesialis sangat penting juga untuk individu. Bukan hanya untuk individu saja, tetapi akan berguna untuk orang lain yang membutuhkan karya spesialis. Dan di mana kita tahu bahwa sang spesialis pasti sangat ahli di bidangnya karena si spesialis berfokus pada karirnya, sedangkan si generalis dia menyangkup semua bidang dan tidak berfokus pada satu bidang. Bisa dikatakan generalis tidak terlalu kompeten dalam menjalankan si bidang spesialis, yang dimana spesialis lebih kompeten di bidangnya sendiri. Dan seperti yang kita ketahui, dunia pasti akan distorsi, pasti ada banyak pekerjaan atau profesi yang diperkirakan akan punah, yaitu salah satu contohnya yaitu seorang akuntan yang diperkirakan akan tidak diperlukan lagi dikarenakan akan ada banyak si generalis yang akan menggantikannya. Tetapi pertanyaannya, apakah si generalis sudah kompeten dalam bidang akuntan tersebut? Tentu saja tidak, karena dia bukan seorang spesialis yang kompeten di bidang ini gitu. Masuk ke argumen. Kita tidak akan menghapus, kami dari tim closing government tidak akan menghapus karir spesialis dalam dunia kerja. Kami tidak akan menghapus karir spesialis dikarenakan pasti akan dibutuhkan tindakan dunia kerja. Dikarenakan mereka paten terhadap sistem kerja mereka dibandingkan si generalis. Tim closing government tidak menentang adanya aspek di bidang spesialis. Yang kami sesali itu adalah tindakan glorifikasi ini, yang dimana tindakan ini dapat membuat mindset seseorang untuk berubah menjadi seorang spesialis yang diiming-imingi oleh gaji yang tinggi. Seperti yang kita tahu, spesialis telah memperoleh pengetahuan dalam subjek khusus mereka yang sulit didapatkan. Oleh karena itu, posisi seorang spesialis dapat berharga bagi perusahaan. Organisasi seringkali memiliki beberapa spesialis yang beroperasi di berbagai sektor, yang berarti seluruh organisasi dapat mengandalkan keahlian mereka. Hal ini tidak hanya memberikan peluang lebih tinggi untuk mendapatkan gaji yang lebih baik, tetapi juga memberikan tenaga internal yang lebih besar kepada si spesialis ini. Seperti yang saya katakan, yang diiming-imingi oleh dengan gaji yang menggiurkan. Kami dari tim closing government dengan ini menyesali tindakan si glorifikasi terhadap spesialis. Tindakan untuk merubah atau mengurai tindakan si glorifikasi terhadap generalis, di mana kita tahu bahwa generalis adalah tipe mindset yang mengerti banyak hal, akan di mana kita tahu bahwa dunia terus berkembang, terutama dalam bidang spesialis teknologi, yang dimana zaman sekarang masih banyak yang gak pakai teknologi, teknologi. Dan kami juga melakukan riset dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, mengungkapkan bahwa 60%, kita ambil salah satu contoh, yaitu 60% guru di tanah air belum menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah tindakan yang dimana tidak boleh diglorifikasikan, yaitu tindakan spesialisasi, dari mana sangat butuhkan tindakan generalis, yang dimana untuk seorang guru itu sangat penting, apalagi dalam bidang teknologi, yaitu menguasai teknologi informasi dan komunikasi selayaknya bagaimana mereka dibutuhkan, seperti itu. Nah, zaman sekarang masih banyak yang gagap akan teknologi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada sekitar 60% guru di tanah air belum menguasai teknologi informasi dan komunikasi, seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Jadi oleh karena itu, generalis ini sangat diperlukan, karena dengan mengetahui atau mengerti banyak akan hal membuat kita mudah beradaptasi dalam dunia kerja dan di mana kita tahu bahwa generalis seorang yang pandai dalam segala hal keahlian. Generalis cenderung relatif luas, dan memperkerjakan seorang generalis itu cenderung relatif luas, dan alasan untuk memperkerjakan seorang generalis itu sangat bermanfaat.
dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan argumentasi dari teman saya itu di mana berbicara mengenai karir seorang spesialis tentulah jauh berbeda dibanding generalis yang cenderung punya lebih dari satu keterampilan. Spesialis merupakan tipe yang fokus pada satu bidang tertentu dan mengembangkan keterampilannya di bidang tertentu. Nah, hal ini membuat spesialis sangat dibutuhkan di industri tertentu, contohnya kedokteran, farmasi, teknologi, dan beberapa bidang pekerjaan lain. Nah, secara keseluruhan, sebagai seorang spesialis, kamu memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin pemikir sejati di bidang keahlian. Nah, kemampuan menjadi spesialis dapat lebih meningkatkan prospek karir dan peluang di lapangan. Nah, lagi pula orang cenderung mencari ahli daripada generalis ketika menghadapi suatu masalah. Namun, mengkhususkan diri pada satu subjek dapat memiliki kekurangan. Sementara generalis sering menikmati berbagai pilihan karir, spesialis cenderung menderita ketidakfleksibelan karir. Nah, fokus yang sempit dan keterampilan ahli di bidang tertentu saja, berarti kamu hanya dapat menemukan pekerjaan di bidang yang sempit ini. Nah, kita memang tidak sepenuhnya dibatasi pada jabatan pekerjaan tertentu, tetapi peluang kerja yang tersedia menjadi lebih kecil dibandingkan dengan generalis. Nah, selain itu, meskipun kita adalah pakar di organisasi dalam bidang pekerjaan kita, sebagai spesialis, pendapat kita tentang masalah lain mungkin dianggap tidak valid. Nah, pendapat dan masukan kita mungkin baru dihargai jika topik yang dibahas melibatkan bidang keahlian kita secara langsung. Nah, terakhir, meskipun spesialis dapat mengharapkan peluang penghasilan yang lebih baik, menemukan posisi yang sesuai bisa lebih sulit karena kita mencari pekerjaan yang didefinisikan secara sempit, pilihan yang tersedia juga akan terbatas. Dan sebagai seorang spesialis, kita juga harus mempertahankan diri untuk menonjol dari yang lain. Nah, pengetahuan adalah kekuatan di dunia saat ini dan memiliki pemahaman yang baik tentang pilihan topik yang lebih luas dapat menjadi keuntungan. Nah, dunia menjadi semakin saling terhubung dengan berbagai orang yang bekerja bersama dan memecahkan masalah yang kompleks. Nah, seorang generalis dengan pengetahuan tentang berbagai masalah dapat melihat lebih dalam di dalam keterkaitan ini dan menemukan solusi yang mungkin tidak dapat dilihat oleh seorang spesialis. Nah, secara keseluruhan, generalis cenderung memiliki keterampilan yang lebih dapat ditransfer di tempat kerja yang lebih cepat berubah, keterampilan yang dapat ditransfer menjadi semakin penting. Nah, tidak hanya penting bagi organisasi, ini juga penting untuk tenaga kerjanya dan keterampilan yang ditransfer berguna dalam banyak situasi. Nah, secara keseluruhan, generalis cenderung memiliki keterampilan yang lebih dapat ditransfer. Tidak heran jika para generalis cenderung menjadi pemimpin dan manajer dalam organisasi. Ini tergantung pada keterampilan yang dapat ditransfernya. Ini mengarah pada manfaat besar lainnya menjadi seorang generalis seperti fleksibilitas karir. Nah, dapat kita lihat bersama contohnya itu dalam kampus Merdeka di mana setiap mahasiswa diberi kesempatan untuk mempelajari bidang lain tanpa harus berpaku pada satu jurusan saja sehingga dapat menambah skill atau keterampilan dari setiap mahasiswa sehingga setiap mahasiswa yang memiliki banyak skill atau keterampilan ini lebih mudah mendapatkan peluang kerja untuk masa yang akan mendatang. Misalnya ini ada mahasiswa yang mengambil jurusan bahasa Inggris, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Namun jika mahasiswa ini diberi kesempatan bisa mempelajari jurusan lainnya, contohnya misalnya jurusan pendidikan matematika dan juga jurusan penjaskes. Sehingga jika mahasiswa ini sudah turun dalam dunia kerja, misalnya seorang mahasiswa ini sudah menjadi tenaga pendidik atau seorang guru, mahasiswa ini bisa uh, memberikan pengajaran yang lain, tidak hanya berfokus pada pendidikan bahasa Inggris, tapi mahasiswa ini juga bisa memberikan sebuah pembelajaran atau edukasi tentang pendidikan matematika dan juga penjaskes, sehingga di sini dapat membuat mahasiswa ini tidak terpaku pada satu jurusan saja, contohnya hanya
terpaku pada skill dalam berbahasa Inggris, sehingga mahasiswa ini bisa memiliki skill banyak. Contohnya mahasiswa ini bisa memberi pelajaran pendidikan matematika dan juga punya skill. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih.